Mati. Zheng Xiao, kau gila. Wen Yishuan. Jangan lupa, Wen Zi sudah tahu kita menyalahgunakan jabatan untuk mengalihkan aset. Kalau dia tidak mati, kita yang akan mati. Tapi kau pembunuh. Pembunuh? Siapa bilang aku membunuh? Besok, semua orang di Jiangcheng akan tahu bahwa CEO grup Wen Zi, meninggal secara tidak sengaja. Manajer umum grup Wen Zheng Xiao akan menggantikan posisinya sebagai CEO. Dan kau adalah grup Wen satu-satunya nona muda. Kak. Kak. Ini hadiah dari ibu untukmu. Hadiah pertunangan. Pertunangan? Bagaimana bisa pernikahanku? Bahkan aku sendiri tidak tahu. Kak. Meskipun keluarga Qin adalah keluarga kecil, tapi ini sudah yang terbaik. Yang bisa ibu temukan untukmu. Sampaikan terima kasihku pada Bibi Shu. Seorang yang setengah mati dan sakit-sakitan masih pilih-pilih. Seorang pria, tampan anak pembantu, berani-beraninya bertingkah di sini. Kamu cari mati? Barangmu jatuh? Kelihatannya polos sekali. Tapi lucu seperti kucing. Siapa namamu? Bodoh. Mereka semua memanggilku bodoh. Kamu bukan orang bodoh. Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Rumahku di sana. Tuan Feng, Nyonya Su bilang, dia dan nona sulung keluarga Qin menunggumu di rumah lama. Ibu tiriku yang baik ini benar-benar tidak sabar. Bukan hanya ingin memaksaku menikah. Baiklah, aku akan menikah. Kucing manis. Maukah kamu menikah denganku? Kucing manis. Maukah kamu menikah denganku? Menikah? Apa itu menikah? Apakah itu makanan enak? Betul. Menikahlah denganku. Maka akan ada banyak sekali makanan enak. Kamu mau tidak? Mau. Aku mau menikah denganmu. Baiklah. Kalau begitu, nanti aku akan menjadi suamimu. Suami? Apa itu? Suami itu bukan benda. Suami itu adalah orang yang akan hidup bersamamu, menjagamu seumur hidup. Dan juga memberimu banyak makanan dan minuman enak. Mengerti? Nanti kamu akan perlahan mengerti. Oh, ya. Namaku Feng Yan. Feng. Feng Yan. Betul. Bagus. Pak Feng, Anda harus memikirkannya lagi. Anda sudah menahan diri begitu lama demi mencari tahu kebenarannya. Meskipun kita tidak bersekutu dengan keluarga Qin, kita punya cara lain untuk menghadapi Shu Fangli. Mengapa harus menikahi peri ini? Peri? Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar siapapun mengucapkan kata peri. Tapi, Cukup. Urusanku bukan urusanmu. Siebin, besok bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Baik.
Tuan Feng. Laporannya sudah keluar. Kepala Nona ini mengalami benturan yang sangat keras. Benturan? Ya, benturan. Jadi, sekarang dia hanya memiliki kecerdasan mental anak usia 6 atau 7 tahun. Apakah ada cara untuk mengobatinya? Saat ini, dia hanya bisa beristirahat total. Setelah gumpalan darah di otaknya menghilang, mungkin dia bisa memulihkan ingatannya. Tuan Feng, apakah Anda benar-benar akan menikahinya? Asal-usulnya tidak jelas. Dan Menikahi wanita yang tidak sempurna mentalnya. Bukankah itu justru bisa mengurangi kewaspadaan Su Fangli terhadapku? Ngomong-ngomong, baru-baru ini kudengar pemimpin grup Wenzi, tiba-tiba menghilang. Kamu pergi konfirmasi kebenarannya. Baik. Feng Yan. Feng Yan, aku mau cium. Kamu tidak apa-apa? Telinga Feng Yan, panas sekali. Telingaku, kok dingin-dingin? Sayangku, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Ingat. Sakit kepala. Sudah. Kalau tidak ingat, jangan dipikirkan. Begini. Secara pribadi, aku akan memanggilmu sayangku. Di luar, aku akan memanggilmu Nian-Nian. Bagaimana? Sayangku, aku. Untuk sayangku. Sayangku ngantuk, mau bobok. Baiklah, aku antar kamu kembali ke kamar. Untuk tidur. Oke, tidur. Feng Yan, Ada apa? kamu tidak bersama sayangku bobok? Suami istri memang harus cium-ciuman, peluk-pelukan dan bobok bersama. Di TV juga begitu. Aku juga mau bersama Feng Yan bobok. Xiao. Baiklah. Kalau begitu, kita tidak lepas baju saat tidur ya? Oke. Feng Yan. Feng Yan. Ada apa? Guai-guai. Perut gue lapar. Baiklah, kita sarapan. Tunggu, Ada apa, Feng Yan? guai-guai. Bisakah kamu bantu aku memakainya? Tapi gue tidak bisa. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu. Dasar kucing nakal. Guai-guai kecil, jangan bertelanjang kaki. Sandal. Feng Yan, ada seorang wanita tua yang jelek dan tua. Bibi Shu, kenapa Anda datang? Feng Yan, kamu menikah. Kenapa tidak memberitahu Bibi? Anda tahu sekarang. Tidak terlambat. Menantu kecil. Mau uang tidak? Bisa beli banyak sekali permen loh. Mau, aku mau permen. Benar seperti yang mereka katakan. Menikahi sebuah permata. Grup Feng ini ya, hanya bisa jadi milik anakku. Mau uang? Maka berlututlah dan sajikan teh padaku. Dan membungkuk 3 kali. Baru uang ini bisa kuberikan padamu. Mengerti? Baik, Nian-Nian berlutut. Semoga nenek baik-baik saja di jalan. Turut berduka cita. Dasar peri. Kau berani mengutukku mati ya?
Aku tidak. Aku lihat di TV, mereka berlutut dan membungkuk. Semua mendoakan seperti itu. Cantik, aku rasa kau sengaja. Siapa yang cantik? Aku Nian Nian. Nenek, kau cantik? Halo, wanita cantik. Kamu yang cantik. Aku Nian Nian. Kamu wanita cantik. Bibisu, Nian-Nian masih anak-anak. Kenapa kamu harus mempermasalahkannya? sungguh, peri yang tidak pantas. Bibi Shu, Nian-Nian adalah istriku yang sah. Jika nanti aku mendengar lagi kamu menyebutnya Perry, kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Kamu, Nenek tua, uangku. Orang dewasa tidak boleh berbohong. Kalau tidak, nanti akan jadi babi gendut. uang, ini untukmu. Feng Yan, lihat banyak uang. Untuk beli permen buat Feng Yan. Ibu, Siapa lagi yang membuatmu marah? Siapa lagi kalau bukan Feng Yan dan istrinya yang baru dinikahi itu, istri Peri. Peri itu berani-beraninya mendoakan aku mati. Dia bahkan memanggilku wanita cantik. Benar-benar membuatku kesal. Ibu tenang saja. Mereka tidak akan bersenang-senang lama. Sekarang Wenzi, pemimpin grup Wen, menghilang secara misterius. Sekarang grup itu dikelola oleh adik tirinya dan tunangannya. Aku sudah menjalin hubungan dengan mereka. Selama kita bisa mendapatkan proyek si Jiao, aku bisa benar-benar memantapkan posisiku di keluarga Feng. Bagus. Memang anakku. 2 hari lagi, aku akan mengadakan pesta perayaan. Nanti, Pak Zeng akan mengumumkan berita ini. Guai-Guai, kamu mau makan yang mana? Kue. Gue mau makan kue. Oke. Guai-Guai, kamu makan sendiri dulu ya. Pak Feng, Wenzi, pemimpin grup Wen, memang menghilang. Sekarang, tunangannya, Zheng Xiao, yang mengambil alih. Dan tuan muda kedua berencana bekerja sama dengan Zheng Xiao untuk mengambil proyek geologi Fengshan kita. Zheng Xiao. Guai-Guai, Guai-Guai, ada apa denganmu? Sakit kepala. Kepalaku sakit sekali. Jangan mendekat. Guai, Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ya? Jangan takut. Gue jangan takut. Guai-Guai, apa kepalamu masih sakit? Kepala gue tidak sakit lagi. Gue sudah sembuh. Benar-benar tidak apa-apa lagi. Tidak apa-apa. Lepaskan proyek si Jiao. Biarkan Zheng Xiao yang mengambil alih. Bisa mulai mengakuisisi saham Wenxi. Feng Yan, Guai-Guai, kenapa kamu masuk ke kamarku lagi? Feng Yan tidak pakai baju, tampan sekali. Aku juga mau lepas. Tubuh Feng Yan harum sekali. Gue suka bau tubuh Feng Yan. Jangan nakal. Cepat kembali dan tidur. Guai-Guai. Baik. Guai-Guai. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan ini? Cium-cium, setelah cium-cium, baru bisa tidur-tiduran. Siapa yang mengajarimu semua ini? Di TV,
Kakak-kakak semua setelah cium-cium baru tidur-tiduran. Lagi pula, di TV juga bilang, kalau suka dia, harus menciumnya. Gue suka Feng Yan. Sialan. Siapa yang membiarkannya menonton ini setiap hari? Kalau begitu, setelah Guai mencium Feng Yan, tidak boleh mencium pria lain lagi. Mengerti? Gue tidak akan mencium orang lain. Baik. Kalau begitu, Guai cepat kembali ke kamar untuk tidur ya. Baik. Hari ini adalah pesta perayaan putraku. Cepat bawa nyonya muda ikut serta. Baik. Ayo. Ayo. CEO Feng, Zheng Xiao, mungkin sudah. CEO Feng, gawat. Nyonya dibawa pergi oleh Su Fangli. Apa? Ayo. Aku dengar Tuan Muda Sulung, keluarga Feng menikahi seorang wanita cantik. Aku kira itu hanya rumor. Tidak disangka dia benar-benar cantik ya. Menurutku sih, harta keluarga Feng ini seharusnya diberikan kepada tuan muda kedua Feng. Nian, ayo kita main game. Mau tidak? Kalau kamu mainnya bagus, aku akan memberimu makanan enak. Mau. Anjing kecil kemari. Anjing kecil paling suka mengambil tulang. Cepat ambil kembali dengan mulutmu. Baik. Inilah akibatnya jika kamu berani melawanku. Makanan enak. Bukankah sudah kubilang ambil pakai mulutmu? Cantik ya, cantik. Kurasa dia terlalu bodoh sampai tidak mengerti. Apa itu ambil pakai mulut? Betul sekali. Suruh dia jadi anjing. Ya, jadi anjing saja. Benar kan? Jadi anjing tidak seru. Aku mau main kuda-kudaan. Oh, kau jadi kudanya. Aku akan menunggangimu. Dasar bodoh, kau gila ya? Cepat menyingkir dariku. Hup. 5. Kenapa kau masih diam saja? Cepat singkirkan dia. Kau tidak menepati janji. Kau bilang mau bermain denganku. Nian. Feng Yan. Bibi Shu, kau ingin membawa Nian bermain di perjamuan. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Feng Yan, lihatlah, perjamuan yang bagus ini dihancurkan oleh si bodoh ini. Wajah keluarga Feng kita sudah benar-benar dipermalukan olehnya. Bukankah 5 bertindak kurang ajar? Menghina Nian di depan umum yang mempermalukan keluarga Feng? 5 hanya bermain dengannya. Dia tadi itu langsung menunggangiku. Nian hanyalah seorang anak kecil. Apa Anda masih mau mempermasalahkan seorang anak kecil? Aku Nian, kau ingin pulang atau ingin terus bermain? Lanjut main. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ganti baju yang cantik. Oke. Ini juga salahku. Nian terus merengek ingin cepat bermain. Aku sampai lupa menyuruh pelayan untuk membawanya ganti baju. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan menemaninya. Tuan Muda Feng. Feng Yan, biarkan pelayan saja yang mengantarnya ganti baju. Itu lebih mudah. Kalau ada urusan, cepatlah pergi. Nyonya muda besar, silakan lewat sini. Feng Yan, jangan khawatir. Nian akan baik-baik saja. Dia akan segera kembali. Dadah. Hati-hati. Nyonya, pergi sana. Nenek sihir tua. Kau. Nian, seharusnya kau memanggilku ibu. Baik, nenek sihir tua. Kau. Nian, kau dan Feng Yan, apa yang biasa kalian lakukan di rumah? Feng Yan, dia akan menyuapiku kue kecil. Dia juga akan menemaniku menonton TV. Dia juga akan tidur bersamaku.
Mungkinkah Feng Yan benar-benar menyukai si bodoh ini? Sepertinya bukan hanya jantungnya yang tidak sehat, otaknya juga tidak berfungsi dengan baik. Jika Feng Yan baik pada Nian Nian, bukankah Nian Nian juga harus baik pada Feng Yan? Tentu saja. Akhir-akhir ini, ada orang jahat yang ingin mencelakai Feng Yan. Tugas Nian Nian selanjutnya adalah memberitahu ke mana Feng Yan pergi setiap hari dan siapa saja yang ditemuinya. Beritahu aku. Jika ada yang ingin mencelakai Feng Yan, aku juga bisa segera mengirim orang untuk menyelamatkan Feng Yan. Tidak. Kau membohongi Nian Nian hari ini. Nian Nian tidak akan percaya padamu lagi. Dasar Perry, aku sudah memberimu muka. Kau pikir Feng Yan benar-benar akan menyukai Perry sepertimu? Aku sarankan kau patuh saja padaku. Jika suatu hari kau diusir, tidak akan ada yang mengasihanimu. Kau membohongi Nian Nian. Kau juga memukul Nian Nian. Feng Yan bilang, jika ada yang menindas Nian Nian, aku harus membalasnya 2 kali lipat. Kau berani memukulku? Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu hari ini. Dasar Perry, kau berani menginjak-injak kepalaku. Billy. Wenzi? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas sudah mati. Ada apa, Tuan Zeng? Benar-benar dia. Direktur Zhang, kenapa? Kau kenal peri ini? Peri? Ternyata dia Perry ya. Bodoh? Nenek moyangmu ini tidak keberatan berpura-pura jadi orang bodoh lagi untuk bermain denganmu. Kau Direktur Zhang, Kau berani memukulku? Bukan aku yang memukul, itu kau. Kau membunuh orang. Kau adalah pembunuh. Pembunuh? Direktur Zeng ternyata pernah membunuh orang. Membunuh siapa? Kudengar mantan CEO Wenxi Wenzi menghilang secara misterius. Mungkin saja dia yang membunuhnya. Betul sekali. CEO Wen ini seorang yatim piatu. Tidak punya ayah dan ibu. Aku sudah menerima penyelidikan polisi. Kalian jangan bicara omong kosong. Sebenarnya, kau siapa? Nian Nian. Aku Nian Nian. Nian Nian? Lalu, kenapa di lenganmu ada tanda lahir bunga plum yang sama dengan Wenzi? Kenapa ada yang sama dengan Wenzi tanda lahir bunga plum? Ini tanda lahirmu? Betul. Tanda lahir ini sudah ada padaku sejak kecil. Tidak kusangka lelucon kecil itu dia anggap serius. Dulu, kenapa aku tidak menyadarinya? Dia memang tidak mencintaiku. Benar juga. Dia mungkin masih hidup. Kau, Peri. Aku peringatkan kau. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Bukan Nian Nian yang bilang. Itu Kakak peri cantik yang bilang, lihat, kepalamu berdarah. Banyak sekali darahnya. Nian Nian antar kau obati ya. Ayo Seret. Seret Peri ini keluar. Tuan Zeng, Kau bajingan. Lebih dari sebulan yang lalu, demi merebut Wenxi, bersekongkol dengan Wen Yixuan lalu menabrakku dengan mobil. Sampah sepertimu. Seharusnya mati saja. lihatlah Tuan Zeng. Wajahnya terlihat bersalah. Jangan-jangan Wenzi benar-benar dibunuh olehnya. Bisa jadi. Tidak. Wenzi bukan aku yang membunuh. Dia meninggal karena kecelakaan. Dia iri dengan bakatku. Bahkan setelah mati pun tidak melepaskanku. Keluarga Feng, beraninya kalian melepaskan orang gila seperti ini. Cepat kirim dia ke rumah sakit jiwa. Betul, kalau orang gila ini mengamuk,
Apa dia akan membunuh orang? Benar. Bagaimana bisa keluarga Feng membiarkan orang rendahan seperti ini datang ke pesta? Betul. Cepatlah, kirim wanita cantik ini ke rumah sakit jiwa. Aku lihat siapa yang berani. Akan kulihat siapa yang berani. Orang ini adalah suamiku yang murah setelah aku hilang ingatan. Suamiku, cepat tolong Nian-Nian. Nian-Nian ditangkap. Suamiku. 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 Mereka mengganggu Nian-Nian. Mereka juga memukul Nian-Nian. Nian-Nian, Nian-Nian. Kepala Nian-Nian sakit sekali. Mereka orang jahat. Siapa yang menyakiti istriku? Mereka juga bilang akan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Mereka ingin memisahkanku dari suamiku. Tidak, aku tidak mau berpisah dari suamiku. Nian-Nian jangan takut. Suami akan selalu ada di sisi Nian-Nian. Kakak, jangan dengarkan wanita ini bicara omong kosong. Dia yang di depan umum menuduh Tuan Zeng membunuh. Dan bahkan memukul Tuan Zeng. Membunuh? Nian-Nian, kamu memukul orang? Tanganmu sakit tidak? Kakak, Tidak. Bukan Nian-Nian yang memukul. Ada seorang kakak peri cantik. Dia yang menyuruhku memukul. Dia juga yang menyuruhku bicara. Wanita tidak berpendidikan sepertimu ini. Berani-beraninya bicara omong kosong dan memfitnahku. Siebin, Feng Yan, kamu gila? Kamu mau demi peri ini melawan seluruh keluarga Wen? Kamu, seorang bawahan, berani memukulku. Kak, ini anjing yang kamu pelihara. kamu sebagai anggota keluarga Feng tidak menghormati yang lebih tua dan menindas kakak ipar. Tamparan ini adalah untuk memberimu pelajaran. Orangku, bukan orang yang bisa kau sentuh sesukamu. Feng Yan, apa yang kau lakukan? Kau berani-beraninya karena orang luar memukul adikmu sendiri. Ini semua gara-gara si pembawa sial ini. Membuat kalian berdua, kakak beradik, bermusuhan. Sudah kubilang, kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Kalian sudah keterlaluan. Kau tidak bisa. Jangan membuatnya marah. Dia masih punya 20% saham. Grup Feng. Panggil Nyonya kembali. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Feng Yan, tunggu saja. Asalkan putraku berhasil mendapatkan proyek si jauh itu, nanti akan ada saatnya kau memohon padaku. Proyek si jauh? Proyek ini juga sangat diinginkan Zeng Xiao. Situasinya jadi makin menarik. Tuan Muda Feng, saya... Pak Zeng, berani-beraninya kau menindas istriku. Pengawal, usir dia keluar. Mulai sekarang kau tidak boleh lagi muncul di keluarga Fengku. Ini sama saja. Tuan muda keluarga Feng ini sama saja memutuskan hubungan sepihak dengan keluarga Wen, ya. Sekuat apapun keluarga Wen, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan keluarga Feng yang terkenal di Jiangcheng. Salah satu dari 4 keluarga besar. Keluarga Wen tamatlah kali ini. Tuan Muda Feng, apa kau benar-benar akan demi wanita ini bermusuhan dengan keluarga Wen? Meskipun keluarga Wen tidak sekuat keluarga Feng, tapi setidaknya kami adalah salah satu dari 100 keluarga terkaya di ibu kota. Atas dasar apa kau mewakili keluarga Wen? Kau, Pria ini. Nian-Nian. Nian-Nian. Suamiku, Nian-Nian lelah. Ayo kita pulang. Kita pulang. Feng Yan, kau tunggu saja. Setelah Zeng Xiao mengambil alih proyek si Jiao dan membantuku mengamankan posisi CEO, aku pasti akan membuatmu hidup menderita. Sayang, agak sakit. Tahan sebentar.
Sakit. Sayang mau ditiup. Jangan manja. Aku akan minta Bibi Wang mengobatimu. Tidak kusangka tuan muda sulung keluarga Feng, ternyata pria yang polos. Aku Wenzi. Besok temui aku di Ida Plaza. Nyonya, apa Nyonya mau keluar? Kamu siapa? Selamat siang, Nyonya. Saya yang baru. Nyonya bisa panggil saya Biwang. Tuan muda sedang keluar. Mulai sekarang di rumah. Saya yang akan mengurus Nyonya. Nian mau pergi main. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Pak Feng sudah berpesan. Tanpa perintahnya, Nyonya tidak boleh keluar sendiri. Aku mau pergi main. Telepon? Telepon suami. Telepon boleh. Sini. Sini. Telepon. Suami, Nian mau pergi main, pergi main. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Semuanya bubar. Ada apa dengan Nian? Sakit perut, mau ke toilet? Baik, pergilah. Aku akan menunggu Nian di sini. Baik. Nyonya Wen, sungguh Anda Nyonya Wen. Syukurlah, ini benar-benar berkat Tuhan. Nyonya Wen, apakah Zheng Xiao bajingan itu yang mencelakai Anda? Jika benar, aku pasti akan membuat bajingan itu hancur lebur. Bagaimanapun, nyawaku dulu Anda yang menyelamatkan. Tidak perlu. Dendamku sendiri. Aku akan membalasnya sendiri. Apa yang ku minta? Sudah kau bawa? Grup Feng Sheng akan mengadakan lelang di Lanyuan Yajun. Pemilik di balik layar mereka juga akan hadir saat itu. 3 hari lagi, aku akan datang sebagai putri angkatmu untuk menghadiri lelang itu. Kenapa begitu? Saya sekarang masih belum mau orang lain tahu identitas asli saya. Lagi pula, saya ikut lelang kali ini bertujuan untuk sengaja menaikkan harga agar rantai modal perusahaan terputus dan rekening perusahaan dibekukan. Bagaimana kalau Zheng Xiao akhirnya tidak menawar? Dia pasti akan menawar. Kalau dia tidak menawar, para pemegang saham perusahaan itu tidak akan membiarkannya. Mengerti. Sudah larut. Kalau tidak pulang sekarang, seseorang akan khawatir. Kalau begitu, saya pergi dulu. Baik. Mana dia? Sudah lama begini, belum keluar juga. Presiden, kami sudah mencari di toilet. Memang tidak ada Nyonya di sana. Mungkinkah Nyonya saat keluar? Kenapa kalian tidak segera mencarinya? Bahkan, jika harus mengobrak-abrik seluruh Yida, kalian harus menemukan Nian. Baik. Penyelidikan CCTV menunjukkan Nyonya sama sekali tidak pergi ke toilet. Kami tidak bisa menentukan posisi Nyonya secara akurat. Kakak, aku sudah menemukan suamiku. Ini dia. Dia suamiku. Sudah ketemu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Suamiku. Nian akhirnya menemukanmu. Nian, kapan kamu mulai memanggilku suami? Suami? Kamu tidak suka Nian memanggilmu suami? Aku lihat kakak-kakak di TV memanggilnya begitu. Sebenarnya, kamu ini siapa? Apa kamu benar-benar bodoh atau hanya pura-pura? Dan lagi, kenapa kamu membohongiku? Kamu pergi. Kamu kenapa? Berisik. Benar-benar berisik. Nian tidak suka yang berisik.
Baiklah, Kebetulan sekali. Bertemu Tuan Muda Feng dan Nyonya di sini. ada apa? Saya datang karena masalah yang lalu. Saya sudah menyiapkan sebuah kalung bernilai puluhan juta untuk Nyonya. Lihat, ini aku menghabiskan 10 juta baru bisa mendapatkan kalung ini. Cantik kan? Kamu beli kalung semahal ini? Kamu cuma tahu menghamburkan uang. Kamu marah kenapa? Ini adalah hadiah yang kubeli untuk diriku sendiri ulang tahunku yang ke-23. Aku membelinya dengan uangku sendiri. Memangnya kamu siapa? Ternyata bukan aku yang tidak pantas, tapi aku tidak pantas di matamu. Jorok sekali. Apa yang kamu lakukan? Seekor anjing berani-beraninya menggonggong di depanku. Suamiku pernah bilang, Nian-Nian tidak boleh menerima barang dari pria lain, terutama sampah. Kamu, suamiku akan marah. Sejak kecil sampai sekarang, aku belum pernah dihina seperti ini. Wanita ini, berani-beraninya dia menyerangku berkali-kali. Nian-Nian, apa kamu suka kalung ini? Nian-Nian suka. Kalung ini sebanding dengan seluruh grup Wen. Wanitaku tidak pernah membutuhkan barang dari pria lain. Nyonya pasti tidak tahu. Leontin di atasnya sebenarnya adalah stempel grup. Melihat stempel sama dengan melihat presiden direktur. Presiden direktur memberikan seluruh grup Feng Sheng kepada Nyonya, ya. Lihat, ini yang diberikan suamiku kepadaku. Jauh lebih indah dari milikmu. Mempermainkanmu seperti mempermainkan anjing. Suamiku, aku mau permen. Penampilan seperti ini, bagaimana mungkin itu Wenzi? Pasti aku salah dengar, pasti. Pengaturan lelangnya bagaimana? Presiden direktur, ruang VIP sudah kami siapkan untuk Anda. Seluruh area lelang, semuanya dalam kendali Anda. Kerja bagus. Sosok ini? Kenapa sangat mirip kucing liar kecilku? Siapa ini? Nona ini terlihat asing. Sepertinya jarang datang ke acara seperti ini. Tuan Muda Feng, perlu saya selidiki? Tidak perlu. Siapa orang ini? Berani-beraninya memakai topeng. Pasti ada yang disembunyikan, kan? Tapi, dengan tubuh yang menonjol di depan dan belakang itu, dia benar-benar tidak buruk. Pak Zeng, Pelelangan kali ini. sepertinya Anda bertekad untuk menang, ya? Kalau begitu, saya ucapkan selamat sebelumnya, Pak Zeng. Anda terlalu baik, Pak Zhang. Bentuk tubuh ini juga terlalu mirip dengan bidadari itu. Mungkinkah dia belum mati? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu ini bicara kenapa tidak sopan sekali? Malam ini kan bukan pesta topeng. Pasti jelek sekali. Makanya pakai ini kan? Setidaknya lebih cantik darimu. Kamu. Bilang dirimu lebih cantik dari Nona Wen, padahal Nona Wen itu kan wanita tercantik di Jiangcheng. Tidak ada duanya. Lihat saja cara berpakaiannya yang genit begitu. Pasti bukan nona terhormat. Pinggang ramping, kaki jenjang, Wanita ini memang dayang yang langka. Nona Wen, kamu dan kakakmu benar-benar tidak mirip. Tidak bisa hidup tanpa pria. Mau berpakaian secantik apapun, tetap tidak bisa jadi barang mewah. Bidadari, lihat saja. Akan kuhancurkan mulutmu. Tuan Muda Feng, kenapa kamu membela wanita ini? Entah apakah saya, Feng, punya kesempatan untuk berteman dengan nona ini. Pergi sana. Dasar wanita ini. Sok suci sekali,
Pakaian yang kau kenakan ini, bukankah itu untuk menjual diri? Si cantik ini punya temperamen yang cukup besar ya. Sudah menyinggung keluarga Feng dan Wen, aku lihat bagaimana dia sendiri bisa lolos tanpa cedera. Betul sekali. Kau berani menyiram tuan muda kedua Feng? Benar-benar tidak tahu diri. Kalau begitu, keberuntungan ini, kau mau tidak? Kau ini, wanita yang menjual diri, berani-beraninya memukulku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kau. Tidak tahu diri. Ayo, bawa dia pergi. Lepaskan pakaiannya dan buang dia keluar. Kulihat siapa yang berani menyentuhku. Kalau kalian menyentuhku, kalian juga tidak akan bisa lolos begitu saja. Dia begitu percaya diri. Jangan-jangan dia benar-benar punya latar belakang? Tidak mungkin. Semua orang kaya di Jiangcheng ada di pesta ini. Bagaimana mungkin ada? Nama belakangku Feng. Feng? Mungkinkah itu keluarga Feng? Keluarga nomor 1 di Beishi? Feng dari keluarga Feng? Mungkinkah dia benar-benar nona muda keluarga Feng? Keluarga Feng di wilayah utara memiliki pengaruh yang luar biasa. Bisa dibilang mereka menguasai segalanya. Keluarga Feng itu adalah keluarga kuno yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi... Kenapa aku tidak bisa? Kamu bilang kamu bermarga, Feng. Kebetulan hari ini ada seorang yang sebelumnya di grup Feng bekerja sebagai eksekutif senior. Suruh orang panggil Bapak Jiang kemari. Biarkan dia melihat Nona Feng ini. Apakah dia keturunan keluarga Feng? Perry, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Presiden Direktur, mungkinkah wanita ini benar-benar keturunan keluarga Feng? Keluarga Feng generasi ini tidak punya anak perempuan. Kalau begitu, gadis ini masih saja berbohong seperti itu. Kebohongan seperti ini terlalu mudah untuk terbongkar, kan? Teruslah lihat. Dengar-dengar ada yang mengaku-ngaku sebagai nona dari grup Feng. Siapa dia? Jiang Zong, ini dia orangnya. Dia yang menyamar jadi Nona Feng. Cepat, lumpuhkan kedua kaki si peri kecil ini. Perry? Biar kau tahu rasa. Memangnya kau siapa? Berani-beraninya menyamar jadi Nona Feng. Siapa bilang aku menyamar? Aku adalah putri angkat baru Tuan Besar Feng. Putri angkat? Putri angkat apa? Keluarga Feng sudah lama tinggal di Beicheng. Lagi pula, aku juga tidak menerima kabar kalau Tuan Besar Feng mengangkat putri. Betul, Jiang Zong. Putri angkat apa? Menurutku dia hanya membohongimu. Dia tidak akan percaya, tidak menangis ya. Tidak lihat-lihat dirimu sendiri. Level apa kamu? Bagaimana mungkin Tuan Besar Feng mengangkatmu sebagai putri angkatnya? Gerakan dia itu sudah kau pelajari. Sudah, Tuan. Siapin. Kau selidiki identitas wanita ini dan telepon Bibi Wang. Tanyakan apakah Nyonya ada di kamar. Presiden, Anda curiga wanita ini adalah... Banyak bicara. Otak bodohku ini. Jika wanita itu Adalah Nyonya? Bukankah itu berarti bos besar kita selama ini dipermainkan Nyonya? Pak Jiang, kalau aku jadi kamu, sekarang juga telepon Pak Tua Feng. Telepon saja, daripada karena masalah ini, kariermu hancur. Baik, aku akan menelepon. Biar kau mati dengan tenang. Pak Feng, ada seorang gadis di sampingku. Dia mengaku. Iya, dia adalah putri angkat baruku. Dan akulah yang menyuruhnya ikut. Acara lelang itu. Apa? Mungkinkah dia benar-benar putri angkat Feng He? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pak Jiang, apa dia menipumu? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin wanita seperti ini bisa jadi putri angkat Pak Tua Feng? Pri, berani-beraninya menipu aku. Kau ini entah muncul dari mana gadis liar. Berani-beraninya mengaku Nona Feng. Hari ini aku akan, atas nama Pak Tua, membersihkan rumah. Kurang ajar. Berani-beraninya tidak menghormati nona besar kami. Kau bocah, berani-beraninya menyerang nona besar kami. Tuan Feng telah memerintahkan. Siapapun yang berani menyinggung nona besar hari ini, patahkan satu kakinya terlebih dahulu. Bocah, kita mulai darimu. Tidak.
Presiden Direktur. Ini adalah undangan yang diberikan wanita itu kepada staf. Undangan. Setelah dikonfirmasi, memang benar ini yang kami berikan kepada keluarga Feng. Bagaimana kata Biwang? Sudah menelpon Biwang. Nyonya memang tidak ada di rumah. Biwang sudah mengirim orang untuk mencarinya. Kucing liar kecilku, benar-benar semakin menarik. Presiden Direktur, mengenai Nyonya, apakah perlu saya pergi? Tidak perlu. Kucing liar kecilku sudah menemukan pelindung yang begitu hebat. Sudah saatnya dia melampiaskan amarahnya. Benar saja, Nyonya memiliki tempat yang berbeda di hati Presiden Direktur. Jika orang lain berani menipunya, pasti sudah dilemparkan ke anjing. Presiden Direktur Jiang. Dia adalah tuan muda kedua keluarga Feng. Jika Anda benar-benar mematahkan kakinya, tidakkah Anda takut keluarga Feng mencari masalah denganmu? Hanya seorang Anak haram, keluarga Feng, berani disamakan dengan putri keluarga Feng kami? kau. Bawa dia pergi, baik. agar tidak mengotori mata nona besar. Jangan mendekat. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia? Cepat minta maaf pada Nona Feng. Nona Feng berjiwa besar. Jika kau meminta maaf dengan baik, dia pasti akan memaafkanmu. Maafkan saya. Saya tidak tahu diri dan telah menyinggung Anda. Aku sudah minta maaf padamu. Kau masih memukulku. Apa? Permintaan maafmu, Nona Wen. Apakah aku harus menerimanya? Kau. Cukup. Konferensi tender akan segera dimulai. Selamat datang semuanya di acara lelang proyek si Jiao. Harga penawaran dimulai dari 5 juta. 7 juta. 10 juta. 20 juta. 70 juta. Wanita ini memang sengaja datang untuk membuat onar. Keluarga Feng sudah bertahun-tahun di Beijing. Untuk apa mereka menginginkan tanah ini? Zheng Xiao, Wen Yishuan, permainan kita baru saja dimulai. 100 juta. Apa ada yang ingin menawar lagi? 100 juta, 1 kali. 100 juta, 2 kali. 100 juta, 3 kali. Terjual. Apa yang kau sembunyikan? Kartu ini berisi 100 juta. Ini adalah mas kawin yang kutabung. 100 juta. Zizi, kau terlalu baik padaku. Zheng Xiao, kau benar-benar ingin menggunakan mas kawinku. Sayangnya, keinginanmu tidak akan terwujud. Wenzi, oh Wenzi, tidak menyangka kan? Aku menggunakan uang mahar yang kamu kumpulkan sendiri. Untuk mendapatkan tanah pinggir barat ini, lagi pula, tanah ini adalah yang paling kamu inginkan. Sekarang malah aku yang mewujudkannya. Pembayaran gagal. Tidak mungkin. Di kartu ini ada 100 juta. Wenzi, bidadari itu tidak mungkin menipuku. Pak Zheng, jangan-jangan kartu ini bukan milikmu. Coba lagi. Pembayaran gagal. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pembayaran gagal. Wenzi, bidadari itu. Bahkan setelah mati pun masih menjebakku. Pak Zheng, aku mau tanya, apa kamu benar-benar bisa mengeluarkan 100 juta itu? Kalau tidak bisa, kenapa teriak-teriak? Aku ingat sekarang, kartu ini adalah kartu mahar yang dibuat 2 tahun lalu, Nona Wen yang mengurusnya di sini. Sepertinya untuk mengumpulkan mahar. Kalau begitu, Pak Zheng ini benar-benar tidak tahu malu ya. Menggunakan uang mahar seorang wanita. Aku dengar, sejak Pak Zheng mengambil alih Wen Group, setiap bulan selalu merugi.
Wen Group ini jangan-jangan akan bangkrut ya? Siapa bilang Wen Group bangkrut? Hari ini juga akan kubuat dia bangkrut. Apa yang kukatakan? Pak Zeng masih ingin membuatku bangkrut? Lebih baik kau pikirkan dulu dirimu sendiri. Aturan lelang Fashionscape. Siapapun yang berani membatalkan penawaran, besok identitasnya akan diumumkan ke seluruh negeri. Bank akan diberitahu, semua aset akan dibekukan, dan akan diboikot oleh seluruh industri. Pak Zeng, masa-masa indahmu sudah berakhir ya. Tidak. Tidak bisa. Aku tidak boleh diboikot. Aku sudah berkorban banyak. Aku tidak boleh diboikot. Kalian Kak Xiao belum diboikot kok. Kalian sudah mulai menjatuhkan orang yang sedang kesusahan, tidak tahu malu. Sepertinya kali ini, masa kejayaan Zeng Xiao benar-benar sudah berakhir. Kecuali ada yang benar-benar mau mengambil alih. Tapi, siapa di sini yang bisa sekaligus mengeluarkan 1 miliar itu? Kecuali... Betul. Yang bisa langsung mengeluarkan 1 miliar hanya wanita ini. 1 miliar bagi keluarga Feng hanyalah sebagian kecil. Nona Feng, karena kamu juga menginginkan tanah di pinggir barat itu, bagaimana kalau kamu... Kak Xiao, kenapa kamu memohon pada bidadari ini? Ikan sudah cepat sekali terpancing. Bisa. Saya bisa mengambil alih. Tapi saya mau Anda menyerahkan 5% saham Wen. Dan lagi, saya mau Anda memberinya pelajaran. Saya mau Anda membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada saya sampai saya puas. Wen Yixuan, Zeng Xiao, saya juga akan membuat kalian merasakan rasanya dikhianati oleh orang yang dicintai. Kenapa? Apa Tuan Zeng benar-benar berpikir setelah menampar Nona Wen sekali, masalah ini sudah selesai? Jangan lupa, Nona Wen tadi mengancam bahwa saya ini wanita penggoda dan menyuruh saya berlutut meminta maaf, bahkan mau melucuti pakaian saya. Dasar wanita iblis, jangan memprovokasi hubungan saya dengan Kakak Xiao. Kakak Xiao, apa Nona Wen dan Tuan Zeng, kalian berdua punya hubungan asmara? Jangan bicara omong kosong. Xiao Gege adalah tunangan kakakku. Kami, astaga. Ternyata kakak ipar dan adik ipar. Adik ipar. Diam. Mainnya licik sekali ya. Kalian semua diam. Mainnya licik sekali ya. Kalian semua diam. Nona Feng, saya dan Wen Yixuan, serta kakaknya, Wen Zi, Hanya saja sejak kecil. kami tumbuh besar bersama di panti asuhan. Dia suka memanggilku Xiao Gege. Hanya itu saja. Tuan Zeng, jika Anda tidak bisa segera melunasi atau mencari orang untuk mengambil alih, maka saya terpaksa mengeluarkan perintah pembekuan, memberitahu bank untuk membekukan semua aset atas nama Tuan Zeng. Hitungan mundur 5 detik. 5. Pak Zeng, kesabaranku ada batasnya. 4. Sepertinya Pak Zeng tidak punya ketulusan. Kalau begitu, lupakan saja. Tiga. Nona Feng, Sepertinya Pak Zeng sudah memikirkannya baik-baik. Pak Zeng juga melakukan ini demi grup Wen. Saya yakin Nona Wen juga bisa mengerti kesulitan Pak Zeng, kan? Betul. Aku juga hanya demi Wen. Kakak Xiao, kamu tidak akan menyakitiku, kan? Kamu yang membuat Nona Feng marah. Dasar kamu, si peri bodoh. Nona Feng, kau puas sekarang kan? Ku beritahu, aku memang sengaja membuatmu datang memprovokasiku. Semua demi saat ini. Dimanfaatkan oleh orang yang kau cintai. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Kau siapa? Kau ini siapa sebenarnya? Kau tidak mungkin dia. Ini tidak mungkin. Proyek pinggir barat, aku ambil. Pembayaran berhasil. Besok aku akan menyuruh orang grup Wen untuk mengambil surat pengalihan kontrak. Ini baru langkah pertama. Bersiaplah. Dia kembali. Itu kakak. Orang ini adalah kakak. Diam. Wenzi sudah mati.
Kau mengerti? Beberapa orang, mereka terlahir beruntung. Kalau sedih pun ada yang menghibur. Tidak sepertiku, aku tidak punya apa-apa. Jangan minum lagi. Berikan padaku. Pergi sana. Kamu siapa sih? Kamu mengaturku? Karena aku suamimu. Tahu siapa suamiku? Kamu. Bawa rambut ini ke Bank Gen. Cari Gen Wenzi. Lihat apakah sama dengan Nian Nian. Begitu laporannya keluar, langsung berikan padaku. Tuan Feng, Anda berpikir Nyonya adalah Wenzi. Ya, Nyonya ini sudah minum berapa banyak sih? Pelan-pelan. Wang Ma, tolong buatkan semangkuk. Sup peredo mabuk. Baik, saya akan segera pergi. Cium aku. Kamu mabuk. Jangan sampai kamu menyesal. Ini bukan perbuatan dosa kan? Ini kenapa pintu tidak ditutup? Amitabha, Amitabha. Aku tidur dengan Feng Yan. Memang benar kecantikan bisa menyesatkan. Nyonya dengan tubuh mungil ini, Pak Feng juga tidak tahu batasan. Nyonya, minum sup ini untuk memulihkan diri. Guai-guai. Nanti kita pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit itu tempat apa? Si kucing liar ini pandai sekali berpura-pura. Rumah sakit itu tempat berobat dan disuntik. Disuntik? Guai-guai tidak mau ke rumah sakit. Guai-guai tidak sakit. Disuntik itu sakit. Bukan guai-guai yang akan diperiksa atau disuntik. Tapi Feng Shi, kakinya patah dipukul orang. Sekarang terbaring di rumah sakit. Kita adalah kakak ipar dan kakak iparnya. Jadi, kita harus mengunjunginya. Kakinya patah? Itu pantas dia dapatkan. Tunggu, bagaimana aku pulang tadi malam? Cakaran-cakaran ini, jangan-jangan aku yang mencakar? Wenzi, kau benar-benar seorang dewi. Guai-guai, guai-guai. Baiklah, ayo pergi. Wang Ma, tolong bantu Nyonya menyiapkan hadiah kunjungan. Oh, baik. Tidak perlu, Guai-Guai akan menyiapkannya sendiri. Guai-Guai akan... Oh, baik. Feng Shi, aku pasti akan menyiapkanmu hadiah yang tak terlupakan seumur hidup. Sakit lagi ya? Bibi Su, dokter bilang apa? Anakku yang malang. Tadi dokter masuk dan bilang, Feng Shi kaki ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Semua gara-gara wanita ini. Sejak dia masuk ke rumah kita, rumah ini tidak pernah tenang. Dia itu pembawa sial. Cukup. Yang mematahkan kaki Feng Shi. Jelas-jelas keluarga Feng. Bibi Su, bagaimana bisa Bibi menyalahkan Nian Nian? Kenapa aku tidak boleh menyalahkannya? Sejak dia masuk ke rumah ini, kalian berdua bersaudara mulai saling menyakiti. Sekarang, satu kaki Feng Shi patah. Aku akan menyalahkannya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang harus kusalahkan? Kak,
Kamu masih saja membelanya. Apa yang ibu katakan itu salah? Kalau bukan karena dia, mungkin kakiku ini tidak akan patah sama sekali. Dia biang keladinya. Kalian tidak berani melawan keluarga Feng, tapi malah melampiaskan kemarahan pada Nian. Apa kalian menganggapku sudah mati? Wanita cantik yang tidak jelas asal-usulnya ini. Apa bagusnya dia? Kamu kok segitunya belain dia? Suamiku, jangan marah. Nian sudah menyiapkan hadiah untuk Feng Shi. Mana hadiahnya? Hadiahnya ada di luar. Juhua, kamu ini mau mengutuk anakku mati, ya? Kotak apa ini? Pakaian jenazah. Kamu benar-benar ingin anakku mati, ya? Aku lihat saja. Hari ini aku akan menghajarmu. Ma, Bibisu, sudahlah. Nian tidak nian melihat di TV kakak-kakak memberikan hadiah ini kepada orang. Lihat, ini warna-warni dan cantik sekali. pergi kalian semua. Kita sedang bermain permainan siram-siraman air ya. Cantik. Memang cantik. Ma, Apa yang kamu lakukan? Kamu menyiramku dengan air panas. Nenek, bukankah kita sedang bermain permainan siram-siraman air? Jangan siram aku. Jangan siram aku. Airnya datang. Aduh, putriku, malaikat kecil kesayanganku. Coba katakan, bagaimana bisa kamu memberi Feng Ershao bunga krisan dan kain kafan? Habis mereka mengganggu Feng Yan. Memangnya kenapa? Aku lihat kakak-kakak di TV Selalu begitu. kalau memberi hadiah. Bagaimana? Nian menirunya dengan baik kan? Nyonya, bunga krisan dan kain kafan itu diberikan untuk orang yang sudah meninggal. Meninggal? Diberitahu pun, kamu tidak akan mengerti. Nyonya, kali ini yang kamu berikan sangat bagus. Tapi lain kali, jangan begitu lagi ya. Bisa, kan? Oke. Halo, Presiden Wen. Judul yang ditulis akun pemasaran kami. Saya kirimkan. Silakan Anda lihat. Lihatlah. Bagus sekali. Ingat, cari beberapa buzzer untuk berkomentar di bawah tentang dia yang membayar dengan mahar. Baik. Lalu, Sebelum saya pergi dari pelelangan, saya meninggalkan kartu nama untuknya. Anda ini. Tentu saja untuk membuat Zheng Xiao salah paham bahwa saya menyukainya. Dan lusa, saya akan mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahun saya. Presiden Wen. Dengan cara-cara Zheng Xiao itu, Anda... Tenang saja, saya tahu batasnya. Baik. Lalu, apa lagi yang perlu saya lakukan? Saya ingin Anda, atas nama keluarga Feng, memesan sebuah hotel untuk saya. Lalu atur beberapa orang untuk bekerja sama dengan saya. Baik. sudah ketemu apa? Siapa sebenarnya yang membocorkan kejadian malam itu? Saat ini belum ditemukan, Tuan. Dan akun resmi kami sudah diserbu. Hebat. Apa gunanya Departemen PR kita? Apa yang tertulis di sana? Semua bilang, Tuan Zeng itu pria matre. Menggunakan mahar mantan pacarnya. Dan bilang, ini semua adalah karma. Selain itu, saham perusahaan kita terus merosot. Jika sampai anjlok, perusahaan kita akan bangkrut. Ku beri kau waktu 1 hari untuk mengatasi semua opini publik ini. Kalau tidak, kau tidak perlu bekerja lagi. Pergi. Bangkrut? Begitu aku mendapatkan Nona Feng dan menelan keluarga Feng, Jiang Cheng di masa depan akan sepenuhnya berada dalam genggamanku. Kemarin,
di pelelangan yang diadakan di fashion? Tuan Zeng dari grup Wen hampir saja diboikot karena tidak mampu membayar harga yang tinggi. Tadi malam, ia diambil alih oleh seorang wanita pengusaha misterius. Diketahui bahwa kartu hitam Tuan Zeng Juga merupakan kartu bank atas nama mantan CEO grup Wenzi. Dasar tidak sabaran. Pilih spasi. Nyonya, Anda mau kemana? Cepat kembali. Aduh, sungguh malang. Apa itu nona muda keluarga Feng? Bukankah dia hanya sebuah mainan di tanganku? Tuan Feng, kuartal ini kita dibanding kuartal sebelumnya. Halo, Piwang. Ada apa? CEO Feng, Nyonya kabur. Dia kabur? Tidak apa-apa, Biwang. Dia akan kembali. Bagaimana dengan hal yang kuminta untuk diselidiki? Sedang dalam penyelidikan. Setelah laporannya keluar, akan segera dikirim ke ponselku. Baik, kirim orang untuk melindungi Nian Nian secara diam-diam. Jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Siap. CEO Zeng, tidak kusangka Anda datang sepagi ini. Pelayan untuk nona ini. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Ini, dan ini juga. Nona Feng memesan sebanyak ini. Apa Anda bisa menghabiskannya? Maaf ya, saya suka mencicipi setiap kue. CEO Zeng sepertinya tidak akan marah, kan? Mana mungkin. Nona Feng, pesan saja sesuka Anda. Untuk sekarang, ini saja. Oh, ya. Tolong tambahkan satu lagi kue coklat tanpa coklat. Anda juga suka kue coklat tanpa coklat? Iya, saya suka sejak kecil. Ada apa? Tidak apa-apa. Mantan pacar saya juga suka. Mantan pacar. Grup Wen itu. Mantan CEO Wenzi. Kabarnya dia sudah meninggal. Ya, Wenzi. Dia sudah meninggal. Turut berduka cita. Ngomong-ngomong, Tuan Zeng, mulai sekarang kamu bisa memanggilku Nian Nian. Feng Nian Nian. Nian Nian? Kamu juga bernama Nian Nian? Ada apa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu Wenzi? Bukan, kamu bukan dia. Dia sudah meninggal. Ada apa, Tuan Zeng? Bukankah ini yang diberita itu? Pria parasit itu? Dia menggunakan uang mantan pacarnya untuk membeli barang lelang. Siapa sangka, karena kartu banknya belum diaktifkan, jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Makanya, jangan pernah menikah dengan pria seperti ini. Yang hanya mengincar harta warisan. Kalau tidak, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Aku dengar mantan pacarnya, yaitu Nona Wen, sudah meninggal. Bisa jadi dia yang membunuhnya. Jika kalian berani bicara lagi, aku akan membuat kalian membusuk di penjara. Tuan Zeng, Anda baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Tuan Zeng, 2 hari lagi adalah ulang tahunku. Ulang tahunmu? Betul? Anda tahu kan, aku baru saja datang ke Jiangcheng. Tidak punya banyak teman. Jadi, aku harap Tuan Zeng bisa datang ke pesta ulang tahunku. Baik, aku pasti datang. Aku pasti akan menjadikanmu wanitaku sendiri di pesta ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih.
Nian. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian, kamu kenapa? Pusing banget. Panas banget. Bawa dia ke kamar 342. Oke. Nona Feng, Anda. Halo Nona. Tuan Zeng, ada di hotel kami. Dia mabuk. Mohon Anda datang menjemputnya di kamar 342. Baik. Saya segera ke sana. Oke. Tenang saja. Saya tidak akan mengeluh tentang Anda. Nian. Apa yang kalian lakukan? Jangan merekam lagi. Saya dengar Nona Feng akhir-akhir ini terus mengejar Pak Zeng. Apakah ini benar? Wanita yang terbaring di ranjang ini. Jangan-jangan Nona Feng, ya? Tunangan Pak Zeng sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Tapi sekarang dia malah tidur bersama Nona Feng di sini. Jangan-jangan ini untuk membangun citra kekasih setia? Tolong jelaskan. Saya tidak pernah mengkhianati Zizi. Saya dijebak. Apa? Dijebak? Mungkinkah Nona Feng yang menjebak Pak Zeng hanya demi bisa bersama Pak Zeng? Cara ini terlalu licik. Feng Nian. Sudah kubilang padamu, di hatiku hanya ada Wenzi. Kenapa kamu masih terus menggangguku? Zeng Xiao, kamu masih saja tidak tahu malu seperti biasa. Cepat bangun. Suruh wartawan-wartawan ini pergi dari sini. Bukankah kamu hanya ingin aku menikahimu? Baiklah, aku akan menikahimu. Mulai hari ini, kamu tidak pantas mendapatkan cintaku. Sekarang seluruh rakyat tahu, putri kesayangan keluarga Feng kalian sudah kutiduri. Jika kamu tidak menikahiku, aku ingin lihat keluarga bangsawan mana yang berani menerimamu. Nona Feng, keluarlah. Pak Zeng sudah bilang akan menikahimu. Dengar-dengar Nona Feng, saat berada di Nanjing, dia suka menarik perhatian pria. Dan genit, kehidupan pribadinya kacau. Masyarakat luas atas Nanjing tidak ada yang tidak tahu. Sudahlah, Nona Feng, karena terlalu mencintaiku sehingga seperti ini. Cepat bangun. Jangan cari-cari masalah. Masih harus aku yang mengundangmu? Suan. Suang, kenapa kamu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Seseorang menggunakan ponselmu untuk menelponku, mengatakan kamu mabuk, memintaku datang ke kamar 342 untuk menjemputmu. Begitu aku masuk, aku dipukul pingsan oleh seseorang. Zeng Xiao, Wen Yishuan, apakah kalian suka hadiah besar yang kuberikan ini? 2 Toksio. Nona Wen kedua, kamu dan kakak ipar bermesraan. Apa kamu masih pantas untuk Nona Wen sulung? Jangan-jangan mereka sudah lama menjalin hubungan gelap, kakak ipar dan adik ipar. Berita besar, cepat rekam. Jangan ambil gambar. Kalau kalian terus ambil gambar, akan kuhancurkan kamera kalian. Tuan Zeng, Nona Wen kedua. Kematian Nona Wen sulung apa ada hubungannya denganmu? Jangan-jangan dia memergoki perselingkuhan kalian, lalu kalian membunuhnya untuk membungkamnya? Tolong jelaskan. Jangan-jangan ini pembunuhan karena cinta? Aku juga dengar setelah Tuan Wen meninggal harta keluarga Wen semuanya ada di tangan Tuan Zeng. Jangan bicara omong kosong. Aku dan Suang tidak bersalah. Kami dijebak. Dijebak? Siapa yang menjebak kalian? Dia, pasti Feng Nian. Dia yang menjebakku. Siapa yang memanggilku? Kamu kemana? Aku mabuk. Istirahat di kamar sebelah. Sebelah? Kenapa kamu ada di sebelah? Kalau aku tidak di kamar sebelah, apa aku harus tetap di kamar ini? Dan Nona Wen bilang aku menjebaknya. Menjebak apa? Kamu masih mau mengelak? Pasti kamu yang menyuruh pelayan mengambil ponsel Kak Xiao untuk menelponku, menipuku datang ke kamar ini. Sebenarnya ingin merusak kehormatanku. Nona Wen, kemampuanmu mengarang cerita benar-benar luar biasa. Sayang sekali kalau tidak jadi penulis skenario. Kamu terus-terusan bilang aku merusak kehormatanmu.
Kenapa aku harus merusak kehormatanmu? Apa kamu punya bukti? Feng Nianian, aku selalu mengira kamu adalah gadis yang jujur dan baik hati. Tidak kusangka kamu sejahat ini. Bukankah itu hanya karena di pelelangan Suang-Suan menyinggungmu? Jadi kamu ingin memanfaatkanku untuk merusak kehormatannya? Nona Feng ini sungguh jahat. Hanya karena sedikit masalah dengannya, dia ingin merusak kehormatan seorang gadis. Apa aku Feng Nianian? Perlu merusak kehormatan orang lain untuk balas dendam? Lebih baik Nona Wen jelaskan dulu. Ada apa dengan foto-foto ini? Feng Zong, hotel kami yang kecil ini bisa dilirik dan diakuisisi oleh grup Feng Sheng adalah suatu kehormatan bagi kami. Feng Zong, benar saja seperti dugaan Anda. DNA Nyonya dan Wenzi berhasil cocok. Nyonya kita adalah mantan CEO grup Wenzi. Kucing liar. Tidak kusangka kau benar-benar dia. Apakah ini yang Nona Wen sebut tidak bersalah? Ya ampun, Nona Wen benar-benar tidak tahu malu. Kakaknya sendiri masih belum jelas keberadaannya, dia sudah menggoda kakak iparnya. Aku akan membongkar kalian. Ini untuk pria tampan dan wanita cantik itu. Bukan, aku tidak. Pergi kalian, minggir. Cepat rekam, berita besar. Cepat. Jangan rekam lagi. Zheng Xiao Wen Yixuan, jangan rekam lagi. Zheng Xiao Wen Yixuan suka dengan hadiah besar dariku. Ada apa di dalam? CEO Feng, pelayan bilang, CEO Zheng, saat menghadiri pesta ulang tahun Nona Feng, dituduh tidur dengan Nona Wen. Saya akan segera menanganinya. Ngomong-ngomong, CEO Feng, saat menyelidiki Nyonya, saya tidak sengaja menemukan Zheng Xiao adalah tunangan Nyonya. Kamu pergi dan beli semua video perselingkuhan mereka berdua yang ada di tangan wartawan. Putar berulang-ulang di semua layar besar di Jiangcheng. Baik. Anggap saja ini kejutan sebelum ulang tahun Nyonya. CEO Feng sudah menikah, cincin kawin di tangan saya. Belum cukup jelas? Jelas. CEO Feng, silakan lewat sini. Aneh. Punggung orang itu, kenapa mirip sekali dengan Feng Yan? Kudengar yang baru saja lewat itu adalah Pak Feng yang mengakuisisi hotel kita. Dan kudengar juga Pak Feng ini tampan dan kaya raya. Aku ingin sekali menikah dengannya. Siapa juga yang tidak? Kalian bilang yang baru saja lewat itu bernama Pak Feng? Betul, dia Pak Feng dari grup Feng Shang. Pria idaman seperti ini, mungkin dia sudah punya tunangan. Orang seperti kita, sepertinya tidak ada harapan. Ternyata dia adalah grup Feng Sheng presiden direktur. Aku tidak tahu suamiku yang murahan itu sedang sibuk apa akhir-akhir ini. Tidak pernah terlihat. Pak Feng, apakah Anda masuk angin? Saya akan menyuruh orang menyiapkan obat flu. Tidak perlu. Jangan merekam. Semuanya, jangan merekam. Tidak kusangka Pak Tua Feng bergerak begitu cepat. Sepertinya aku harus segera melaksanakan rencana selanjutnya. Hubungan Nianian dan Zheng Xiao sudah berapa lama? Berdasarkan penyelidikan saya, Nyonya dan Zheng Xiao tumbuh besar di panti asuhan. Mereka adalah teman masa kecil. Teman masa kecil? Sialan. Tidak perlu bicara soal teman masa kecil segala. Kalau mau mati, mati saja sekalian. Ayolah. Teman masa kecil apaan, Ci? Pada akhirnya, bukankah Pak Feng kita yang datang tiba-tiba ini? Itu hanya setahun lebih awal bertunangan saja. Pada akhirnya, bukankah tetap Pak Feng kita? Apa dia menikah dengan Nyonya? Bertunangan. Betul. Tapi, pertunangan Zheng Xiao dan Nyonya tidak pernah diumumkan ke publik. Ngomong-ngomong Pak Feng, saat saya menyelidiki identitas Nyonya, saya sengaja pergi ke keluarga Wen. Saya menemukan ini ponsel Nyonya. Pak Feng, Anda sudah pulang? Tadi asisten Xie menelepon saya dan bilang Anda masuk angin. Saya akan siapkan obat untuk Anda. Nianian sudah pulang? Nyonya sudah pulang dari tadi. Dia sedang mandi di kamar. Kamu. Wang Ma, kamu lagi bikin makanan enak ya? Bukan, CEO Feng sakit.
Aku lagi bikin wedang jahe untuknya. Feng Yan sakit? Suami Wang Ma sakit? Kalau begitu, Nian mau menjenguk suami. Baik. Ponsel ini benar-benar ponselku. Zhang Xiao, Wen Yixuan. Akhirnya, aku bisa mengungkap bukti kalian menggelapkan aset perusahaan dan Mencoba membunuhku ke publik. kalian tunggu saja. Dia sedang menyelidikiku. Mungkinkah dia sudah tahu identitasku? Sayang, kau memang berpura-pura bodoh. Coba kulihat, sampai kapan kau bisa berpura-pura? Kirim orang untuk diam-diam membantu Wenzi. Menyingkirkan Zheng Xiao dan Wen Yixuan. Baik, Pak Feng. Halo, Pak Wen. Aku sudah mendapatkan ponselku kembali. Di dalamnya ada semua bukti kejahatan Zheng Xiao dan Wen Yixuan yang bersekongkol menggelapkan aset perusahaan. Dan juga mereka berdua bukti pembunuhan saya. Bagus sekali. Jadi, apakah Anda berencana untuk mengungkap mereka sekarang? Jika Anda Zheng Xiao, apa langkah Anda selanjutnya? Sekarang saham Wen Group anjlok. Jika saya dia, saya akan segera mengadakan konferensi pers klarifikasi untuk menenangkan situasi. Benar. Saya ingin di depan semua wartawan di Jiangcheng mengungkap wajah asli mereka dan menjatuhkan mereka ke neraka. Baik. Xiao Gege, sakit. CEO Zheng, sekarang seluruh Jiangcheng sudah tahu hubungan Anda dengan Nona Wen. Dan saham grup Wen sudah anjlok. Jika tidak ada suntikan dana lagi, bukan hanya grup Wen yang akan bangkrut. Semua aset pribadi atas nama Anda juga akan dibekukan. Ini semua salahmu. Kalian para wanita hanya bisa merusak rencana. Kalau bukan karena kamu, Feng Nianian sudah lama berada di bawah kendaliku. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Siapa sangka wanita cantik Feng Nianian itu ternyata menjebak. Itu karena kamu bodoh. Jelas dia. Cemburu karena kau punya aku di hatimu. Ingin menghancurkanku. Dan membuatku pergi darimu sepenuhnya. Tak kusangka Feng Nianian, wanita cantik ini ternyata mencintaiku, mencintai sampai cemburu gila. CEO Zheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perangkat lunak resmi perusahaan penuh, dengan ulasan buruk di bawahnya. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja mengadakan konferensi pers, dan mengatakan, semua ini adalah jebakan untukku. Baik, aku akan segera mengurusnya. Kau sebaiknya berdoa agar semua ini berjalan lancar bagiku. Menjadi CEO Grup Wen. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke Afrika. Wenzong, tebakan Anda memang tepat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pelayan keluarga Wen, Zheng Xiao, hari ini akan mengadakan Konferensi pers untuk klarifikasi. Apakah itu untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Wen Yixuan? Tepat sekali. Zheng Xiao, Wen Yixuan, nasib buruk kalian sudah tiba. Sayangku, Suamiku. sayang, jangan khawatir. Apapun yang kamu lakukan, aku akan sepenuhnya mendukungmu.
akan membawamu ke puncak tertinggi. Aku dengar Biwang bilang, Sayang sedang menggambar hari ini. Sayang suka menggambar. Tapi kenapa tadi aku dengar? Sayang seperti sedang bicara dengan seseorang. Ada apa? Sayang? ST. Aku sedang bicara dengan kakak cantik. Kasihan sekali, kasihan sekali. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Anak kecil ini berbohong. Ayo, kita makan. Hadirin sekalian, saya akan mengklarifikasi tentang skandal saya dengan Nona Wen kedua yang terjadi 2 hari lalu. Kami berdua adalah korban jebakan. Pelakunya sudah ditemukan. Orang ini bernama Jia Ming. Dia adalah mantan direktur keuangan Grup Wen. Setengah bulan yang lalu, dia dipecat karena menggelapkan dana perusahaan oleh saya. Jadi, maksud Tuan Zeng adalah orang ini menyimpan dendam dan berencana untuk menghancurkan reputasi Tuan Zeng? Ya, saat pesta ulang tahun Nona Feng, dia membius saya. Menggunakan ponsel saya, dia menelepon Nona Wen kedua dan mengajaknya ke hotel. Lalu dia memukulnya hingga pingsan. Diletakkan di ranjang saya, menciptakan adegan yang tidak senonoh. Ini semua salahmu. Saya diboikot dari industri. Saya akan membunuhmu. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Tuan Zeng dan Nona Wen kedua benar-benar dijebak. Orang itu tidak akan mati dengan tenang. Orang seperti itu seharusnya dimasukkan ke penjara. Saya tahu bahwa dengan cinta Tuan Zeng yang mendalam kepada Presiden Wenzi, bagaimana mungkin dia berselingkuh? Lalu bagaimana Tuan Zeng menjelaskan foto ciuman antara Tuan Zeng dan Nona Wen kedua yang disebarkan oleh Nona Feng? Nona Feng juga ditipu. Foto itu hasil editan. Tuan Zeng, saham Grup Wen sudah pulih. Kebetulan hari ini saya akan mengumumkan sebuah berita. Apakah General Manager Zeng akan secara resmi mengambil alih Grup Wen sebagai Presiden Direktur? Saya umumkan mulai hari ini. Saya akan menjabat. Apa ini? Menakutkan sekali. Kakak Xiao, apa kakak sudah kembali? Wenzi sudah mati. Apa kamu mengerti? Sungguh sebuah drama yang sangat menarik. Kenapa lukisan ini begitu mengerikan? Gadis yang terbunuh di sana, kenapa sangat mirip dengan mantan Presiden Direktur Wen Group, Wenji? Nona Feng, jangan bicara omong kosong. Tolong keluar. Ada apa? Apa aku salah bicara? Lagi pula, yang di atas itu, pembunuh itu, mirip sekali dengan Anda, General Manager Zeng. Jangan membuat keributan lagi. Aku tahu kamu tidak suka Yishuan dan marah karena aku tidak mengusirnya. Tapi kamu juga tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk. Aku membuat keributan? Bukankah begitu? Kamu hanya ingin memonopoli kakak Xiao, mendapatkan cinta kakak Xiao. Makanya kamu melakukan lelucon murahan ini untuk menarik perhatian kakak Xiao. Betul sekali. Kau memang wanita yang tidak segan melakukan apapun, bahkan menghancurkanku. Tepat sekali. Aku memang ingin menghancurkanmu. Apa lukisan ini perbuatanmu? Iya, aku. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Pak Zeng, kau begitu pintar. Bagaimana kalau kau coba tebak apa yang akan kulakukan selanjutnya? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Wanita egois ini, apalagi yang bisa kulakukan? Bukankah kau hanya ingin mendapatkan Kak Xiaoku? Aku sarankan kau lupakan saja. Apapun yang kau lakukan, Kak Xiao tidak akan pernah ada tempat untukmu. Sudah, hanya kata-kata itu saja yang kau ulang-ulang. Apa kau tidak bisa mencari cara lain untuk menghina? Kau. Nona Feng, aku tahu kau adalah putri angkat keluarga Feng. Kau ingin menggunakan pernikahan ini untuk mengukuhkan posisimu. Jika hari ini kau berlutut dan meminta maaf padaku dan Yixuan, aku akan memaafkanmu. Pak Zeng, kenapa kau begitu percaya diri? Apa yang membuatmu berpikir aku akan berlutut memohon padamu? Bermain tarik ulur ya? Nona Feng, jika kau tahu kapan harus berhenti, aku bisa mempertimbangkan untuk menikahimu. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Pak Zeng, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Langkahku selanjutnya akan menghancurkan reputasimu. Apa yang ingin kau lakukan? Ikan-ikannya sudah siap ditarik. Kenapa kau punya ponsel ini? Kenapa? Pak Zeng,
Apa ponsel ini sangat familiar bagimu? Zeng Xiao, kau bersekongkol dengan adikku untuk menelan aset perusahaan dan mencoba merebut grup Wen. Aku sudah melapor polisi. Zeng Xiao, Wen Yishuan, nasib buruk kalian sudah tiba. Ya ampun, benar-benar Pak Zeng dan Nona Wen kedua yang membunuh Presdir Wen memang sepasang. Tapi Wenzi ini sungguh kasihan. Tunangan dan adiknya bercinta. Ini membuat perusahaan juga akan jatuh ke tangan pasangan. Itu, ya memang sepasang. Begitu aku keluar, aku akan segera mengungkap semua kejahatan mereka ke publik. Diam. Kalian semua diam. Sebenarnya kau siapa? Kamu ini siapa? Aku siapa? Aku Wenzi. Kak Xiao, kakak. Kakak sudah kembali. Diam. Apa yang kamu takutkan? Aku bisa membunuhnya sekali. Aku juga bisa membunuhnya kedua kalinya. Kamu bukan Wenzi. Aku pernah melihatmu. Kamu adalah nyonya muda sulung keluarga Feng. Dasar wanita cantik. Bukti? Kakakku, di lengan kanannya ada tanda lahir bunga plum. Kamu tidak punya? Zeng Xiao tidak tahu? Apa kamu juga tidak tahu? Aku tidak pernah punya tanda lahir bunga plum. Itu hanya stiker tato yang kutempel iseng saja. Wenzi sudah mati. Apa yang kau katakan itu benar. Kami selalu sangat menderita atas kematian kakakku. Mana mungkin kami berbohong tentang hal seperti ini? Kau ini menabur garam di luka kami ya. Wen Yishuan, aku kakak kandungmu. Sekarang kau demi pria ini membantu penjahat ya. Cepat. Usir wanita gila ini keluar. Coba lihat siapa yang berani. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kenapa dia datang? Semuanya, cepat lihat. Wenzi apa? Dia hanyalah tuan muda Feng yang mencari seseorang dengan wajah yang persis sama dengan Wenzi untuk mengambil alih grup Wen. Keluarga Feng ini benar-benar tidak tahu malu mencari orang gila untuk menyamar sebagai jenius bisnis. Wenzi sungguh konyol. Betul. Kakakku, mana mungkin aku tidak mengenalinya. Wanita ini pasti menderita delusi. Setiap hari dia berfantasi bahwa dirinya adalah seorang putri bangsawan. Makanya dia terus-menerus mengganggu kakak Xiao kami. Tuan muda Feng, aku sarankan padamu, jauhi wanita ini. Hati-hati, suatu hari nanti dia membuatmu jadi korban perselingkuhan. Wanitaku, apa kau mengenalnya lebih baik dariku? Ini adalah laporan kecocokan genetik antara istriku dan Wenzi. Laporan menunjukkan gen mereka berdua sepenuhnya cocok. Foto saja bisa dipalsukan, apalagi dokumen. Kecuali kau bisa membuka brankas tempat penyimpanan kekuasaan grup Wen. Kenapa? Tidak berani. Tuan muda Feng, lain kali sebelum memalsukan, periksa dulu dengan teliti. Ayo, usir mereka keluar. Konferensi pers grup Wen bukan tempat sembarangan yang bisa dimasuki siapa saja. Bagaimana kalau aku bisa membukanya? Wenzi, karena kamu sendiri yang datang mencari mati, aku akan mengabulkannya. Bawa brankasnya kemari. Brankasnya ada di sini. Jika kamu sekarang mengakui bahwa kamu penipu, berlututlah padaku dan Kak Xiao, lalu bersujud beberapa kali. Mungkin saja aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimana jika aku tidak mengakuinya? Menurutku kamu ini keras kepala sekali. Jika kamu tidak bisa membukanya, berlututlah dan minta maaf kepada kami, lalu merangkak keluar. Jangan sampai nanti. Kalau aku benar-benar membukanya, kalian berdua akan berlutut di penjara. Mana mungkin? Kau ini cuma barang palsu. Mau coba 100 kali pun tidak akan bisa membukanya. Betul. Kau itu cuma penipu. Masih mau membuka brankas Wen? Mimpi di siang bolong. Kalah ya kalah. Sesuai perkataan Pak Zeng tadi. Sekarang kau harus merangkak keluar sambil berlutut. Aku sudah menyuruh Suan. Suan menukar brankasnya. Wenzi, hari ini kau harus mati. Aku tahu sekarang. Brankas ini ada masalah. Resident Director, saya curiga mereka menukar brankas yang asli. Perlu saya periksa? Saya beri kamu 3 menit. Saya harus melihat brankas yang asli. Baik. Palsu. Kalau begitu, coba tunjukkan brankas yang asli. Penipu tetap penipu. Cepat berlutut di hadapanku.
Kenapa tidak mengambil kamera dan merekamnya? Video Nyonya Muda Feng berlutut akan diunggah ke internet. Merangkak keluar seperti anjing gila. Besoknya pasti akan jadi viral. Berlutut minta maaf, lalu merangkak keluar. Berlutut minta maaf, lalu merangkak keluar. Kata beres. Anjing gila juga. Tunggu sebentar. Kau akan seperti anjing, merangkak keluar. Tuan Muda Feng, wanita murahan seperti ini, dibuang ke jalanan. Kurasa tidak ada pria yang mau memungutnya. Urusanku, aku yang akan selesaikan sendiri. Kau wanita gila, berani memukulku? Baiklah, sekarang juga aku akan membuatmu mati dengan tenang. Brankas yang asli ada di tanganku. Nyonya. Saya adalah Wenzi, Presiden Grup Wen. Seriusan? Entahlah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nian, aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba. Ternyata kalian berdua sudah lama ada main. Kau tahu tidak? Dia sudah tidur denganku sejak lama. Ternyata kau suka wanita bekas yang tidak kuinginkan dan menganggapnya harta karun, ya? Siapa di antara kalian Zheng Xiao dan Wen Yixuan? Kak, aku salah, aku mohon. Maafkan aku, ya? Sejak kau dan Zheng Xiao menabrakku dengan mobil, kakakmu sudah mati. Setelah melakukan begitu banyak kejahatan, kau juga harus menerima hukuman hukum. Jangan, lepaskan aku. Kenapa kamu belum mati juga? Kamu bajingan, belum mati juga. Mana mungkin aku mati? Aku beri kamu dua pilihan. Masuk penjara, atau... Tidak, Wenzi. Aku tidak bisa masuk penjara. Wenzi. Bukankah kamu ingin aku menikahimu? Aku akan menikahimu. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Kalau begitu, berlututlah dan mohon padaku. Nanti aku pertimbangkan. Bagaimana? Aku salah. Maafkan aku, Wenzi. Maafkan aku. Aku sungguh hanya kamu satu-satunya orang yang kucintai. Dasar bajingan sepertimu. Apa pantas mendapatkan maafku? Kau mempermainkanku. Wenzi, aku beritahu ya. Sekalipun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Wenzi, lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Kapan kamu tahu identitasku? Sudah lama aku curiga. Lalu kenapa kamu tidak membongkarnya? Karena aku ingin kamu membalas dendam tanpa ragu. Hanya membalas dendam dengan tangan sendiri yang terasa memuaskan. Terima kasih. Nyonya sudah kembali. Di mana suamiku? Suamiku ada di rumah. Suamiku? Ada di kamar atas. Ganti pel yang lebih kecil. Baik, Nyonya. Tuan Feng, Nyonya sekarang resmi mengambil alih grup Wen. Dan Anda juga akan mengalihkan saham grup Feng Sheng kepadanya. Menurut saya, itu tidak perlu. Feng Shi dan Xu Fangli mungkin sudah mendengar beritanya. Nian pernah mematahkan satu kaki Feng Shi. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Tuan Feng, saham grup Feng sekarang sudah hampir kita akuisisi. Apakah Anda ingin segera mengakhiri ini? Benar. Saya ingin mereka menyakiti istriku. Aku akan membereskan mereka sebelumnya. Kalau begitu, Anda masih akan terus menyembunyikan dari Nyonya bahwa Anda adalah ketua grup Feng Sheng? Belum bisa. Sebelum semua bahaya terselesaikan, lebih baik dia tidak tahu. Anda tidak percaya pada Nyonya? Justru karena aku terlalu percaya padanya. Jika dia tahu, dia pasti akan khawatir. Mungkin saja, dia akan menyembunyikannya dariku dan menyelesaikannya sendiri. Pada saat itu, dia pasti akan terseret ke dalam pusaran kotor keluarga Feng. Saya mengerti, Tuan.
Saya pasti tidak akan membiarkan Nyonya tahu. Apa yang tidak boleh aku tahu? Apa ini? Ini surat utang yang dibuat Siebin untukku ya. Betul itu. Adikku mau kuliah ke luar negeri. Aku pinjam uang dari Bapak Feng. Aku takut Bapak tidak setuju. Makanya aku sembunyikan dari Bapak. Benarkah? Dia istri Bapak Feng. Aku pergi dulu ya, tidak mengganggu kalian berdua. Adiknya Sebenarnya ada apa? Kamu. Aku Wenzi, CEO Grubwen. Oh, ternyata kau, Wenzi. Kau membuatku kehilangan satu kaki. Wenzi, kau akan menyesal. Kau tidak perlu membuang-buang tenaga. Ada kami bertiga di sini. Bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bosmu atau bosku? Pergi, minggir. Kalian mau apa? Nona manis? Sayangnya, ada yang membayar. Untuk nyawamu. Jika kau melayaniku dengan baik, aku akan berbaik hati. Memberimu kematian yang cepat. Bos. Gadis ini benar-benar cantik dan segar, jauh lebih cantik dari mereka. Jauh lebih cantik dari artis-artis itu. Betul. Lihat pinggangnya ini. Kecil dan lembut sekali. Minggir, ini barang bagus. Tentu saja, bos yang duluan menikmati. Minggir sana. Tanganku sakit sekali. Bagaimana kalau kau lepaskan dulu? Kalau tidak nyaman. Benar kan? Ini? Kalian ada 3 orang? Apa yang perlu ditakutkan? Nyonya muda keluarga Feng yang terhormat. Ternyata. Hanya segini saja. Kenapa lepaskan kakak besar? Jangan bergerak. Jangan mendekat. Berani maju selangkah, aku akan membunuhnya. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Bos, saya memantau lokasi Nyonya. Dia tidak di grup Wen, tapi di sebuah pabrik terbengkalai di daerah terpencil. Tidak beres. Dia dalam masalah. Kumpulkan orang dan ikut saya selamatkan Nian. Baik. Berhenti. Hei, wanita sialan. Berhenti. Jangan lari. Feng Yan? Maaf, saya terlambat. Nian. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Pak Feng? Selamat Nyonya hamil. Ini laporan pemeriksaan kehamilan. Dia hamil anak kembar. Dia hamil. Itu anakku. Sialan. Tuan Feng, menurut para penculik itu, Tuan muda kedua Feng yang menyuruh mereka menyerang Nyonya. Tujuannya adalah untuk membalas dendam pada Nyonya karena telah mematahkan kakinya. Bagus. Bagus sekali.
Kau yang menyuruh orang untuk membunuh Nian-Nian. Dia membuat kakiku patah. Aku akan membalasnya dengan nyawanya dan kakiku. Ada apa? Mencari mati. Feng Yan, kau gila? Aku adikmu. Jika kau berani membunuhku, besok seluruh warga Jiangcheng, semua orang akan tahu. Kau membunuh adikmu sendiri. Tidak akan ada yang tahu. Grup Feng Sheng akan memblokir setiap berita yang berhubungan denganmu. Grup Feng Sang? Kau. Betul, Tuan Feng. Akulah Grup Feng Sheng, bos di balik layar terbesar. Dan Grup Feng Sheng, kami sudah mengakuisisi Grup Feng Shi 40% sahamnya. Kami adalah pemegang saham terbesar Grup Feng Shi sekarang. Feng Shi, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Feng. Hati-hati. Ini semua salahmu. Sekarang aku susah jalan. Iya, salahku. Jangan bergerak. Aduh, mana berani aku sekarang membiarkan CEO grup fashion memijat kakiku. Kamu masih dendam ya? Sikap macam apa ini? Kamu menyesal? Kalau kamu menyesal, aku akan... Cerai lalu pergi membawa anak. Jangan pernah berpikir begitu. Seumur hidup ini, kamu tidak akan bisa meninggalkanku. Aku maafkan. Pijatlah. Semoga semua gadis bisa keluar dari kegelapan mereka sendiri, menemukan kehangatan milik mereka, menemani seumur hidup.